Baik, selamat pagi Tribuners. Nah, pada hari ini kita akan melakukan ataupun melihat rekonstruksi dari kasus pembunuhan yang ada di Desa Tanjung Bingak, Kecamatan Sejuk, Kabupaten Belitung. Nah, pada hari ini tim Polres Belitung dan pihak kejaksaan melakukan rekonstruksi di tempat kejadian perkara, yaitu di Jalan Pantai tepatnya. Nah, korban dalam kasus ini adalah seorang pria bernama Tahang, berusia 28 tahun, warga setempat ataupun warga Desa Tanjung Bingak. Sedangkan pelaku yaitu Kaidir, 34 tahun, yang merupakan warga asal Kepulauan Riau, yang memang sudah beberapa waktu tinggal di Desa Tanjung Bingak untuk mencari kehidupan. Nah, kasus pembunuhan ini dari keterangan Kasatreskrim Polres Belitung, yaitu Ibtu Edi Purwanto, yaitu dipicu dari diduga sementara, yaitu dari perselingkuhan antara istri korban dengan maksud saya istri pelaku dengan korban. Saat ini juga sudah dipersiapkan beberapa persiapan oleh pihak tim Polres Belitung untuk melakukan rekonstruksi, yaitu di bagian-bagian area yang tidak boleh dimasuki sudah dipasang oleh polis lain dari pihak kepolisian, dan Kasatreskrim Ibtu Edi juga sudah hadir di tempat untuk menyaksikan ataupun melakukan rekonstruksi bersama anggotanya. Kemudian juga pihak kejaksaan juga sudah sudah datang ataupun berada di tempat untuk melihat bagaimana proses rekonstruksi ini, mulai dari pelaku dan korban datang ke lokasi tempat kejadian perkara hingga nanti terjadi pembunuhan di Jalan Pantai Desa Tanjung Bingak ini. Perlu diketahui, untuk lokasi kejadian, tempat lokasi pembunuhan ataupun korban dibunuh, yaitu berada di area depan kita, yaitu tepatnya di dekat sound system yang ada pasir putih itu. Nah, kejadian pembunuhan ini terjadi pada Selasa tanggal 27 bulan Juli tahun 2021 pada pukul ataupun sekitar pukul 19.00 malam. Nah, saat ini juga masyarakat sudah berada untuk menyaksikan bagaimana rekonstruksi ini berlangsung. Nah, bisa lihat situasinya. Nah, pihak kepolisian juga sudah menutup beberapa akses, yaitu karena lokasinya berada di jalan utama Desa Tanjung Bingak ataupun jalan pantai namanya. Polisi menutup akses jalan tersebut, yaitu menggunakan polis lain, dan beberapa mobil dihadang di tengah jalan agar pengendara maupun masyarakat tidak boleh masuk pada area rekonstruksi ini. Nah, bisa kita lihat, kita sedikit mendekat. Nah, bisa kita lihat para Tribuners bahwa tersangka sudah menggunakan baju tahanan. Perlu diketahui. Nah, saat ini polisi sudah melakukan ataupun memulai kegiatan rekonstruksi. Bisa kita lihat tersangka sudah berada di lokasi kejadian. Nah, saat ini mulai dilakukan rekonstruksi, dan rekonstruksi ini juga dikawal dengan ketat oleh pihak kepolisian. Oke, ini berada di lokasi pinggir pantai Desa Tanjung Bingak ataupun jalan pantai. Ya, pada rekonstruksi pertama ini
Ya, pada rekonstruksi pertama ini Tribuners bahwa korban datang dari pantai menggunakan sepeda motor matic, dan saat ini pihak kepolisian sudah melakukan rekonstruksi pertama. Kita lebih mendekat. Mana korbannya? Mam. Nah, itu bininya situ. Ini yo. Baik Tribuners, itu kita bisa lihat tersangka sudah berada di motor. Inilah pertama kali tersangka ataupun pelaku melihat keberadaan korban dan istri sah dari pelaku sedang berboncengan menggunakan sepeda motor yang tepat berada di mereka. Kita lihat di bagian sana. Nah, itulah posisi korban dengan istri dari pelaku ataupun saksi dalam kasus ini sedang berboncengan. Nah, pada kegiatan maksud kami pada rekonstruksi ini, yaitu pada adegan kedua itu, yaitu korban dengan istri pelaku sedang berboncengan menuju rumah kontrakan dari pelaku. Informasinya juga yang kami dapatkan dari Kasat Reskrim Polres Belitung Ibtu Edi Purwanto bahwa korban dengan istri pelaku berada di maksud kami mengambil pakaian anak korban yang ada di rumah. Baik, kita lanjutkan dengan rekonstruksi yang selanjutnya, Tribuners. Nah, saat ini sedang kita kembali ke adegan pertama. Nah, saat ini juga para Tribuners bahwa rekonstruksi ini juga ditonton ataupun disaksikan oleh masyarakat yang ada di sekitar, karena mereka ingin mengetahui lebih jelas bagaimana sebenarnya peristiwa ini terjadi, karena pada saat kejadian informasinya memang kondisi jalan ataupun lokasi tempat kejadian perkara itu sepi dari pengendara maupun masyarakat sekitar. Nah, saat ini juga pada saat ini sudah terjadi ataupun dipraktekkan rekonstruksi keempat, yaitu di mana pelaku sedang mengambil sebilah senjata tajam yang ada di sepeda motor pelaku. Adegan kelima, kemudian tersangka hadir berjalan mendekati korban dan melihat korban sedang Nah, saat ini juga rekonstruksi juga dilakukan untuk adegan kelima, yaitu di mana pelaku membawa sebilah parang menuju tempat kejadian perkara, ataupun di mana pelaku membacok ataupun membunuh korban. Bisa kita saksikan juga bahwa pelaku memang dikawal ketat oleh aparat kepolisian dan didampingi oleh pihak kejaksaan. Kita ke situ dulu.
Tribuners, kita bisa lihat lagi kembali kepada adegan bahwa korban dan istri pelaku ingin masuk ke rumah kontrakan pelaku yang berada sekitar 100 meter dari persimpangan ini untuk mengambil pakaian anak. Nah, baik, bisa saya jelaskan lagi bahwa pada adegan selanjutnya ini di mana istri pelaku sedang masuk ke rumah pelaku dan korban sedang menunggu di motor yang tidak jauh dari rumah kontrakan pelaku. Nah, saat ini juga pihak polisian sedang melakukan pengambilan dokumentasi dan ingin melihat lebih jelas bagaimana peristiwa ini terjadi dari mulai awal korban datang dan pelaku datang hingga terjadinya pembunuhan di tempat kejadian perkara ini. Nah, saat itu jarak antara pelaku dengan korban memang tidak jauh ketika kita melihat dari adegan ini. Tribuners, ini pertemuan antara pelaku dan korban pada saat di tempat kejadian perkara, di mana saat itu korban sedang berada di sepeda motor sedang menunggu istri pelaku, dan pelaku berjarak sekitar 1 meter dari korban sebelum melakukan pembunuhan, dan memang pada saat itu pelaku sudah membawa senjata tajam. Ya, kita lihat dulu. Gimana posisi kena ya? Nah, gitu lah ya. Inilah pertama kali pelaku melakukan pembunuhan kepada korban, yaitu Kemudian senjata korban tajam jatuh dari yang motor dan dipegang langsung ataupun berlari dibawa ke oleh dalam pagar pelaku dan 5 orang. diayunkan di leher korban pada saat korban berada di atas sepeda motor. Jatuh tegur apa gimana dia? Guling ada kemana? Guling dol. Setelah itu berguling dan berlari ya. Berguling berlari ngejar. Nah, saat ini dilakukan adegan selanjutnya bahwa posisi korban setelah mendapatkan pembunuhan dari pelaku terjatuh dari sepeda motor. Nah, pada saat setelah korban terjatuh, diketahui dari rekonstruksi ini bahwa korban sempat ingin berlari dari kejaran ataupun bacokan ataupun layangan senjata tajam dari pelaku. Langsung menebas bagian leher korban sebanyak 2 kali. Korban langsung terjatuh. Setelah korban berlari, kemudian pelaku terus mengejar korban
yang saat itu sudah berada di bagian halaman rumah warga setempat ya. Jarak antara korban dengan pelaku juga hanya berjarak sekitar 1 meter, dan saat itu korban berada di depan pelaku, maksud kami di belakang pelaku, dan pelaku melakukan melayangkan kembali senjata tajam yang dibawa oleh pelaku kepada korban di bagian leher. Bisa kita saksikan lebih dekat, Tribuners. Lepas leher. Tangan dua kau lepas ini mana? Tangan satu jangan kau ada tangan dua. Maju dikit. Ya, ini ya, di sini ya. Pelaku melakukan pembacokan atau melayangkan senjata tajam pada bagian leher sebelah kanan kepada korban saat korban berlari dan berada di halaman rumah warga setempat. Dengan 7. Saat itu kemudian korban setelah dibacok oleh ataupun dilayangkan senjata pada bagian leher, korban terjatuh. Asido la nepakat asido. Asido la nepakat. Amaran pengganti. Nah, saat ini baru dilakukan adegan ke-8. Korban ke arah dada korban sebanyak 1 kali. Dada kiri kanan. Di depan lah, bagian depan Pak. Rekam, posisi rekam. Ini. Kemudian setelah korban terjatuh, ternyata pelaku melayangkan kembali senjata tajam ke arah korban. Yaitu senjata tajam itu dilayangkan pada bagian depan ataupun dada korban. Kemudian korban melakukan perlawanan kepada tersangka dengan cara mendorong menggunakan kaki korban yang mengakibatkan tersangka jatuh dan sambil memegang satu bilah parang. Jadi kau pegang, begitu dorong. Dorong, sedang. Pegang, kotor. Kemudian korban kembali lari menuju arah jalan raya dan tersangka langsung mengejar korban. Baik, setelah pada adegan selanjutnya ternyata korban sempat berlari dan kemudian kembali dikejar oleh pelaku dengan tetap membawa senjata tajam. Dari mana tersangka sudah dekat dengan korban, tersangka langsung menebas arah leher korban yang tak terhitung berapa kali. Itu di mana di sini? Ternyata korban dalam adegan ini berlari dan terus dikejar oleh pelaku. Dari belakang. Mana korban nebasnya? Dari belakang sana. Nah, pada saat korban berlari, kemudian terus dikejar oleh pelaku dengan membawa senjata tajam dan Menebas leher.
Nah, pada saat pelaku kembali mengejar korban, ternyata pelaku kembali melayangkan senjata tajam di arah bagian belakang tubuh korban ataupun di pundak, tepatnya di bagian leher. Nah, bisa kita saksikan saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan upaya pengungkapan dari kasus pembunuhan di Desa Tanjung Bingak, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung. Adegan ke-12, kemudian korban berbalik dan mendorong tersangka yang akibatnya kami sama-sama terjatuh dan satu bilah daripada senjata jenis parang warna coklat terlepas. Gimana cara mendorong? Mendorong gimana? Setelah pelaku melayangkan senjata tajam di bagian leher korban di jalan aspal ataupun jalan pantai Desa Tanjung Bingak, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung ini, dari keterangan rekonstruksi ini bahwa korban sempat mendorong pelaku yang bisa kita saksikan pada rekonstruksi ini. Korban sempat mendorong pelaku yang saat itu memang pelaku sedang membawa senjata tajam dan membuat korban terjatuh dan pelaku juga terjatuh. Bisa kita Nah, pada saat korban dan pelaku terjatuh, ternyata senjata tajam yang sempat dibawa pelaku juga terlepas dari tangannya. Udah berlari, Pak. Udah mundur. Langsung terbaring. Mundur langsung jatuh ya? Langsung dorong, langsung terjatuh juga. Oh. Baik, Tribuners, tadi memang ada sedikit baik Tribuners bahwa tadi ada sedikit kesalahan pada area hanya beberapa meter saja, bahwa sebenarnya pelaku dan korban terakhir itu terjatuh di daerah ini. Disinilah pelaku melepas senjata tajam yang sebelumnya dia ada di tangan pelaku terlepas. Pada saat itu korban memang mendorong, seperti ada adegan yang sebelumnya, korban mendorong pelaku dan mereka berdua terjatuh sehingga senjata tajam yang ada di bagian tangan kanan pelaku terlepas darinya. Nah, inilah bahwa bagian akhir korban maupun adegan utama yang korban membunuh ataupun menghabisi nyawa dihabisi oleh pelaku. Nah, pada saat korban terjatuh ke aspal bersama dengan pelaku ternyata sudah maksud kami sempat
kembali bangkit ataupun berdiri untuk mengambil sebilah senjata tajam yang awalnya terlepas dari tangan pelaku, dan korban saat itu memang sudah tidak berdaya karena informasinya sudah berhamburan darah dan mengalami luka yang serius. Saat ini pelaku sudah mengambil senjata tajam yang sempat terlepas dari tangannya, kemudian kembali mengarahkan senjata tajam tersebut ke korban. Nah, saat ini posisi korban dan pelaku terakhir melakukan pembunuhan. Maksud kami pelaku terakhir menusuk korban. Saat ini juga baik Tribuners, saat ini sudah ramai di area, masyarakat sedang menonton ataupun menyaksikan rekonstruksi tersebut, di mana pelaku dihadirkan pada kegiatan pada rekonstruksi ini, dan korban yaitu bagian merupakan warga dari anggota Pol PP dan masyarakat juga bisa kita lihat ramai, dan penjagaan dari aparat kepolisian dalam rekonstruksi ini juga sangat ketat, di mana berbagai polis lain dipasang oleh polisi, dan polisi masyarakat setempat tidak boleh mendekat pada kegiatan itu. Baik, Tribuners, saat ini saya sudah berada dengan Kasareskrim Polres Belitung, yaitu Bapak Ibtu Edi Purwanto. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Bagaimana, Pak, dengan kegiatan rekonstruksi hari ini? Untuk kegiatan rekonstruksi alhamdulillah berjalan dengan lancar, dengan aman. Ada 17 adegan. Semuanya sudah dilakukan sesuai dengan apa yang dialami oleh tersangka dan apa yang sudah dilihat oleh para saksi. Kemudian selanjutnya prosesnya hukum kepada pelaku gimana nih? Terkait dengan proses hukum, segera akan kita lakukan pemberkasan dan kita kirim kepada JPU. Untuk pasal yang dikenakan kepada pelaku apa? Untuk pasal yang dikenakan kepada pelaku yaitu pasal 338 yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Ancaman maksimal 15 tahun penjara. Oke. Terima kasih, Pak Kasat. Baik, Tribuners, kita sudah mendengarkan beberapa penjelasan dari Kasareskrim Polres Belitung, Bapak Ibtu Edi Purwanto, tentang rekonstruksi hari ini. Sekian live report kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.